Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kalian sedang belajar bersama Hawi. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama tutorial membaca berita dan penggunaan nada yang tepat. Sebagai pembawa berita, selain dituntut untuk berpenampilan menarik atau good looking, kita juga dituntut untuk memiliki kemampuan vokal yang mumpuni. Dalam istilahnya, kita mengenal golden voice atau broadcast voice. Bagaimana kiat-kiat untuk memiliki kemampuan vokal sesuai standar pembawa berita? Nah, sebelumnya, sebenarnya tips ini tidak hanya untuk pembawa berita. MC atau Master of Ceremony ataupun pekerjaan lain yang berkaitan dengan public speaking juga bisa menerapkan ini agar nantinya audiens dapat memahami dengan baik apa yang kita sampaikan. Yang pertama, memiliki suara yang bulat. Nah, suara yang bulat bisa kita dapatkan dengan berlatih beberapa teknik berikut ini. Yang pertama, yakni teknik dengan pernafasan perut. Nah, teknik dengan pernafasan perut, kita bisa membayangkan menghirup udara masuk ke dalam perut kita, lalu mengeluarkannya juga dari perut kita, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa mengeluarkan udara itu dengan suara mendesis, seperti ini. Selanjutnya, kita bisa mengeluarkan udara dengan seperti suara berteriak "ah", seperti ini. Ah. Nah, teknik pernafasan perut ini bisa kita latih secara terus-menerus sehingga kita bisa menghasilkan suara yang bulat. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan teknik yakni ketika melafalkan huruf A, E, dan I seperti kita akan mengucapkan huruf O. Contohnya seperti ini. A, E, I. Nah, jadi mulut kita seperti ingin mengatakan huruf O. Yang kedua, yakni memiliki teknik vokal yang baik. Nah, teknik vokal ini ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama, yakni memperhatikan intonasi. Intonasi yakni penggunaan nada yang tepat ketika mengeluarkan suara sehingga audiens dapat memahami apa maksud dan tujuan suasana yang ingin dibangun dari suara yang kita sampaikan. Seperti ketika menyapa audiens, kita biasa menyapa dengan nada seperti sapaan kepada orang lain. Seperti contohnya, "Selamat pagi pemirsa," atau "Selamat pagi pemirsa." Jadi nadanya sesuai dengan apa yang ingin kita tujukan kepada audiens. Lalu, memperhatikan artikulasi. Artikulasi yakni pelafalan kata dengan jelas. Kita bisa melatihnya dengan mengucapkan kepala polres, kelapa proses sebanyak 10 kali. Kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kepala polres, kelapa proses, 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 kepala polres, kelapa proses. Saya sendiri juga agak belibet mengatakannya. Maka dari itu, artikulasi ketika membacakan berita harus jelas sehingga maknanya tidak berubah dari yang ingin disampaikan.
Selanjutnya yakni aksentuasi atau penekanan. Penekanan ini bisa berfungsi untuk memberikan highlight atau sorotan kepada kata-kata yang penting atau menjadi informasi yang harus disimak oleh pemirsa. Contohnya, saya bacakan naskahnya ya. UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan masa pengenalan budaya akademik kemahasiswaan atau PBAK 2019 bagi para Kalijaga muda. PBAK kali ini mengusung tema melahirkan generasi muslim yang otentik, moderat, inklusif, dan berakhlakul karimah. Nah, jadi ada kata-kata yang harus ditekankan agar informasi penting yang ingin disampaikan bisa disimak dengan jelas oleh audiens. Nah, selanjutnya yakni phrasing atau pemenggalan kata. Nah, pemenggalan kata ini berfungsi agar kalimat tidak memiliki arti yang berbeda dari yang ingin disampaikan. Seperti contohnya, ketika kita ingin menyampaikan kalimat seperti ini, UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan masa pengenalan budaya akademik kemahasiswaan atau PBAK 2019 bagi para Kalijaga muda. Nah, jika kita mengucapkannya seperti ini akan memiliki arti yang berbeda. UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan masa pengenalan budaya akademik kemahasiswaan atau PBAK 2019. Bagi para Kalijaga muda, PBAK kali ini mengusung tema. Nah, ketika mengucapkan pemenggalan yang salah, akan menggeser maksud dari yang ingin disampaikan. Lalu ada tempo atau kecepatan dalam mengucapkan kata-kata. Dalam standarnya, kita mengucapkan 104 sampai 144 kata per menit. Jika kurang atau lebih dari itu, maka bisa jadi tempo kita terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, kemudian volume atau tinggi rendahnya suara yang kita keluarkan. Volume berkaitan untuk mengeraskan atau melemahkan suara. Setelah mengetahui aspek-aspek untuk memiliki kemampuan vokal yang baik, sekarang kita akan belajar membaca berita dengan menggigit 1 sendok es krim. 1 sendok es krim. Nah, dengan menggigit 1 sendok es krim ini, rahang kita tidak akan terbuka terlalu lebar atau terlalu kecil sehingga suara yang kita hasilkan adalah suara yang natural. Saya akan mencoba untuk membaca berita dengan menggigit 1 sendok es krim. Seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. UIN Today kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Sumpah Pemuda Jumat 18 Oktober 2019 bersama saya Fikri Amin dan rekan saya Indah Zulfa Ulinuha. Seperti biasa, rangkaian informasi menarik seputar UIN Sunan Kalijaga dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Di antaranya, Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris kembali mementaskan pertunjukan teater Pandora. UKM Taekwondo UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan kejuaraan antar fakultas dan eksibisi se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan inilah UIN Today selengkapnya. UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan masa pengenalan budaya akademik kemahasiswaan atau PBAK 2019 bagi para Kalijaga muda. PBAK kali ini mengusung tema melahirkan generasi muslim yang otentik, moderat, inklusif, dan berakhlakul karimah. PBAK UIN Sunan Kalijaga 2019 disambut antusias para Kalijaga muda. Hal ini dibuktikan dengan adanya peserta yang memakai pakaian adat dan pita yang lucu. Berikut liputannya. Memang agak sulit karena sendoknya menghalang. Jadi mungkin bisa awal aja ketika. Nah, untuk menjadi pembawa berita yang baik, kita bisa melatihnya dengan membentuk suara yang bulat, lalu memperhatikan intonasi, artikulasi, aksentuasi, phrasing,
tempo, dan volume yang tepat, lalu kita bisa berlatih dengan membaca berita dengan menggigit 1 sendok es krim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk terus berlatih menjadi pembawa berita yang baik dan jangan menyerah karena practice makes perfect. Dengan berlatih mungkin tidak sempurna, tapi kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.